Teman-teman, pernahkah kalian merasa sudah berkorban mati-matian demi keluarga, tapi balasannya justru pengkhianatan? Aku menjaga ibu mertuaku yang sakit siang dan malam, tapi istriku sendiri malah memilih jalan bersama pria lain. Apakah aku harus diam atau aku harus membalas dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian akan tetap bertahan atau tinggalkan pasangan seperti itu? Dan jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini supaya makin banyak orang yang belajar dari kisah ini. Sekarang, mari kita mulai kisah nyata penuh air mata dan balasan. Aku sibuk menjaga ibu mertuaku yang sakit, tapi istriku malah asyik jalan dengan lelaki lain. Radit, seorang pria sederhana berusia 28 tahun, duduk di kursi plastik rumah sakit yang sudah retak di bagian sandarannya. Matanya terlihat lelah. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Tapi tangannya tetap sigap merapikan selimut ibu mertuanya yang terbaring sakit di ranjang pasien. "Ibu, coba diminum obatnya, ya, biar cepat sehat," ucap Radit lirih, menyuapi segelas air putih ke bibir wanita paruh baya itu. Sang ibu mertua meski tubuhnya lemah, menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, harusnya bukan kamu yang begini repot, tapi anakku sendiri," bisiknya. Suaranya bergetar. Radit hanya tersenyum tipis. "Saya sudah anggap ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Nggak usah mikirin apa-apa lagi, Bu. Yang penting ibu sembuh." Di balik pintu kamar rumah sakit, Hana istrinya melirik sebentar, lalu menghela napas panjang. Alih-alih masuk dan ikut membantu, ia justru sibuk menatap layar ponselnya. Jarinya lincah mengetik pesan. Senyumnya samar-samar terlihat. Bukan senyum untuk suami yang berjuang, tapi untuk seseorang di balik layar ponsel itu. Hari-hari Radit semakin berat. Pagi ia tetap bekerja serabutan demi biaya rumah sakit. Sore hingga malam ia setia menemani ibu mertuanya. Ia bahkan sering tidur di lantai dengan hanya beralas koran. Perawat dan keluarga pasien lain sering memandangnya dengan kagum. Jarang ada menantu kayak dia. "Luar biasa sabar," bisik seorang ibu pada temannya. Namun, di saat Radit berjuang habis-habisan, Hana semakin sering keluar rumah. Alasan yang ia ucapkan selalu sama. "Aku mau belanja sebentar, Dit, atau ketemu teman lama, butuh hiburan biar nggak stres." Radit yang penuh percaya hanya mengangguk. "Ya sudah, hati-hati. Jangan pulang terlalu malam." Tapi dalam hatinya, Radit merasakan sesuatu yang janggal. Mengapa Hana terlihat lebih ceria setiap kali pulang dari luar rumah? Mengapa ponselnya selalu ia sembunyikan begitu masuk rumah sakit? Malam itu, setelah memastikan ibu mertuanya tertidur pulas, Radit duduk di kursi tunggu koridor rumah sakit. Cahaya lampu neon membuat matanya semakin sayu. Ia merogoh dompetnya, menghitung sisa uang yang ada. Hanya beberapa lembar ribuan yang tersisa. Besok harus cari tambahan lagi. Obat ibu makin mahal. Gumamnya pelan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari tetangga masuk. "Dit, kamu jangan marah dulu. Aku tadi lihat Hana naik mobil sama laki-laki. Mereka ketawa-ketawa di jalan. Apa kamu tahu soal ini?" Radit terdiam. Tangannya bergetar memegang ponsel. "Nggak mungkin. Istriku nggak mungkin begitu," katanya meyakinkan diri sendiri. Namun, batinnya mulai diliputi rasa curiga yang tak bisa ia tolak pagi berikutnya. Ketika Radit menyiapkan sarapan sederhana untuk ibu mertuanya, Hana bersiap hendak pergi lagi. Ia mengenakan gaun kasual. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. "Kamu pergi lagi, nah?" tanya Radit, mencoba tenang. Hana tersenyum tipis. "Ya, cuma sebentar. Bosan terus di rumah sakit. Aku butuh udara segar." Radit mengangguk, meski dalam hatinya berkecamuk. Ia menatap punggung Hana yang menjauh, lalu menoleh ke arah ibu mertuanya yang terbaring lemah. "Ibu, apa aku terlalu percaya sama Hana?" bisiknya lirih. Sang ibu membuka mata setengah sadar, menatap Radit dengan tatapan iba. Namun, lidahnya keluh. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan putrinya, tapi ia tak punya tenaga untuk mengucapkannya. Radit menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Aku harus tetap kuat, demi ibu, demi rumah tangga ini." Namun, jauh di dalam hatinya, rasa perih mulai tumbuh. Ia tak tahu bahwa perjalanan hidupnya sebentar lagi akan dihantam badai paling besar. Hari itu suasana kampung cukup ramai. Beberapa ibu-ibu sedang duduk di warung sayur depan gang, sambil mengupas bawang dan membicarakan banyak hal. Tapi, ada satu topik yang tiba-tiba jadi pusat perhatian. "Aku tadi lihat Hana loh, naik mobil sama laki-laki yang bukan suaminya." "Waduh, cantik banget laki-lakinya,"
Pakaiannya rapi, kayak orang kaya. Bisik Bu Yati sambil matanya melotot penuh rasa penasaran. Bu Rini menimpali cepat. Masa sih? Padahal kan Radit itu lagi sibuk jagain ibunya di rumah sakit. Kok bisa Hana keluyuran sama laki-laki lain? Loh, iya. Aku juga pernah lihat beberapa kali. Mobilnya itu selalu berhenti agak jauh dari rumah. Mereka kayak sengaja nggak mau ketahuan. Tapi ya namanya mata orang kampung, pasti ada aja yang melihat. Tambah Bunia sambil tertawa miring. Bisik-bisik gosip itu pun makin menyebar. Satu kampung jadi tahu cerita Hana yang sering keluar rumah dan jalan dengan pria lain di rumah sakit. Radit masih setia menjaga ibu mertuanya. Ia duduk di kursi, menatap jam dinding. Sudah hampir malam, tapi Hana belum juga kembali. Hatinya mulai gelisah. Ketika Hana akhirnya muncul, wajahnya terlihat segar. Bibirnya tersenyum samar. Matanya berbinar seolah baru saja pulang dari tempat yang menyenangkan. Radit mencoba menahan perasaan curiga. Kamu dari mana, Nak? Kok lama banget? Tanyanya dengan nada pelan, tapi penuh selidik. Hana menjawab cepat. Belanja. Aku tadi sekalian mampir ke butik. Aku capek banget di rumah sakit terus. Radit hanya mengangguk. Ya, hati-hati aja. Jangan keseringan pulang malam. Namun, jauh di dalam hatinya, kalimat para tetangga yang beredar di kampung mulai berputar-putar di kepalanya. Beberapa hari kemudian, saat Radit sedang turun membeli obat, ia tanpa sengaja bertemu dengan Pak RW. Dit, ucap Pak RW dengan nada hati-hati. Aku ini ngomong sebagai orang tua. Kamu itu laki-laki baik. Semua orang di kampung tahu betapa kamu berjuang buat mertua kamu. Tapi, ada kabar yang bikin aku prihatin. Radit menatap heran. Kabar apa, Pak? Pak RW menepuk bahunya pelan. Hati-hati sama Hana. Banyak tetangga lihat dia sering jalan sama laki-laki lain. Aku nggak tahu pasti. Tapi gosip ini udah jadi bahan omongan orang sekampung. Aku kasihan sama kamu, Dit. Jantung Radit seolah berhenti berdetak. Ia terdiam lama, lalu mencoba tersenyum pahit. Mungkin orang salah lihat, Pak. Istri saya nggak mungkin begitu. Pak RW hanya bisa menghela napas. Semoga saja. Malamnya, saat Radit kembali ke rumah sakit, Hana sedang duduk di kursi, memainkan ponselnya. Ia buru-buru menyembunyikan layar ketika Radit datang. Lagi chat sama siapa, Nak? Tanya Radit, mencoba terdengar santai. Hana menoleh cepat. Kumatima, kamu ini kenapa jadi curigaan gitu? Radit tersenyum kecut. Enggak, aku cuma nanya. Namun hatinya semakin perih. Ia mulai menyusun potenggen-potenggen kejadian. Gosip tetangga, Hana yang sering keluar rumah, ponsel yang selalu disembunyikan, dan wajah Hana yang semakin hari semakin asing baginya. Keesokan harinya, gosip itu semakin parah. Saat Radit sedang membeli sarapan di warung, ia mendengar ibu-ibu bergosip lagi. Kasihan ya Radit, dia sibuk jagain ibu mertuanya, rela nggak tidur, rela kerja banting tulang. Istrinya malah bersenang-senang sama pria lain. Iya, aku pernah lihat loh. Mereka masuk restoran mewah. Padahal kan Radit cuma kerja serabutan, nggak sebanding banget. Ucapan itu menusuk telinga Radit. Ia meletakkan uang kembalian dengan cepat, lalu berjalan pulang dengan wajah menahan amarah. Di rumah sakit, ibu mertuanya yang sedang sakit ikut mendengar bisik-bisik perawat. Kasihan ya menantunya itu. Dia jagain siang malam, tapi katanya istrinya malah selingkuh. Mata ibu mertua berkaca-kaca. Ia menatap Radit dengan rasa bersalah, seolah ingin berkata, "Maafkan anakku." Radit hanya bisa tersenyum getir, lalu mengelus tangan ibu mertuanya. "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sembuh dulu." Malam itu, Radit duduk di luar rumah sakit. Angin malam menerpa wajahnya. Ia menatap langit penuh bintang, hatinya campur aduk antara cinta, pengorbanan, dan kecurigaan. Kalau gosip ini benar, apa yang harus aku lakukan? Tapi, kalau salah, aku takut menghancurkan rumah tanggaku sendiri, gumamnya. Radit tahu, cepat atau lambat ia harus mencari kebenaran. Dan hari itu akan segera datang, saat ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya dilakukan istrinya. Malam itu udara Jakarta terasa pengap. Radit baru saja pulang dari apotek dengan sekantong obat untuk ibu mertuanya. Matanya sayu, tubuhnya letih, tapi hatinya tetap kuat. Ia berjalan menuju tempat parkir rumah sakit. Hendak pulang sebentar mengambil pakaian ganti. Di tengah perjalanan pulang, nasib memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan. Saat mobilnya berhenti di lampu merah dekat pusat kota, Radit melihat sosok yang sangat dikenalnya. Hana. Ia turun dari sebuah mobil sedan mewah, ditemani seorang pria tampan berjas hitam, Arman. Mereka berdua tertawa renyah, seakan dunia hanya milik mereka. Senyum Hana tampak berbeda. Senyum itu sudah lama tidak ia tunjukkan pada Radit, tapi malam ini, senyum itu dengan bebasnya ia berikan pada pria lain. Radit membeku di balik setir. Jantungnya berdetak cepat. Wajahnya panas.
Tangannya menggenggam kuat lingkar kemudi, hingga ruas jarinya memutih. Ya Allah, apa yang mataku lihat ini benar, bisiknya pelan. Lampu hijau menyala, kendaraan di belakang membunyikan klakson. Radit tersadar, lalu pelan-pelan mengikuti mobil yang dinaiki Hana dan Arman. Mereka berhenti di sebuah restoran mewah berlampu temaram. Dari kaca mobilnya, Radit bisa melihat keduanya masuk ke dalam. Tangan mereka hampir saling bersentuhan. Radit menunduk, napasnya berat. Air mata mengalir pelan di pipinya, tapi ia segera mengusapnya dengan kasar. Tidak, aku tidak boleh menangis di sini. Aku harus kuat, gumamnya. Lebih untuk menegaskan dirinya sendiri. Ia memutuskan tidak langsung masuk dan membuat keributan. Ia hanya duduk diam di mobil, mengawasi dari jauh. Matanya tertuju pada pintu restoran, menunggu Hana keluar. Sementara itu, di dalam restoran, Hana duduk di hadapan Arman. Mereka tertawa, menikmati hidangan mewah yang jauh berbeda dengan nasi bungkus yang biasa Radit makan di rumah sakit. Arman, sama kamu itu beda banget. Aku ngerasa hidupku kayak putri, ucap Hana manja, sambil memainkan gelas wine di tangannya. Arman tersenyum miring. Yah, kamu memang pantas bahagia, Hana. Suamimu, dia terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang gak penting. Hidupmu harusnya gak sesusah itu. Hana tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Iya, dia terlalu fokus sama ibunya. Aku sering merasa diabaikan. Ucapan itu bagai pisau tajam yang menusuk jantung Radit. Meski ia mendengarnya hanya dari kejauhan, jam sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya Hana dan Arman keluar dari restoran. Mereka terlihat begitu santai, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Radit masih duduk di dalam mobilnya, menyalakan mesin tapi tidak bergerak. Ia hanya menatap keduanya dari balik kaca, dengan mata penuh luka tapi juga tekad. Ketika mobil Arman melaju pergi, Radit membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia tahu, malam ini ia sudah melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Di rumah sakit, Radit kembali dengan wajah muram. Ia menaruh kantong obat di meja, lalu duduk di samping ibu mertuanya. Sang ibu yang setengah sadar memandangnya lemah. Radit, kamu kenapa, nak? Wajahmu murung sekali, tanya sang ibu lirih. Radit tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Bu, saya cuma capek. Tapi sang ibu melihat matanya yang sembab. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa lelah. Dengan suara lemah, ia berbisik, hati-hati sama Hana. Radit tersentak. Kata-kata itu seperti konfirmasi dari apa yang baru saja ia saksikan. Ia menggenggam tangan ibu mertuanya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Iya, Bu. Saya janji akan kuat. Demi Aib. Beberapa hari berikutnya, gosip semakin memanas. Tetangga bahkan mulai berani membicarakan Hana terang-terangan. Aku lihat sendiri kemarin. Mereka masuk restoran mewah, kata Bu Yati di warung. Parah banget. Kasihan Radit. Dia banting tulang, malah dipermalukan istrinya sendiri. Timpul burini gosip itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga perawat rumah sakit. Hana mulai merasa risih, tapi ia masih menyangkal. Bahkan kepada Radit, kenapa kamu jadi aneh, Dit? Mukamu kayak orang yang gak percaya sama aku. Katanya suatu malam, Radit menatap Hana dalam diam. Lama sekali. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin mengungkapkan apa yang ia lihat. Tapi ia menahan diri. Akhirnya ia hanya berkata pelan, aku percaya, tapi ingat, kebenaran gak bisa selamanya ditutupin. Kalimat itu membuat Hana kaget. Ia terdiam, wajahnya kaku. Pagi itu suasana rumah sakit terasa berbeda. Radit baru saja kembali dari kantin membawa bubur untuk ibu mertuanya. Saat ia masuk ke ruang perawatan, ia melihat Hana duduk di kursi samping ranjang. Wajah Hana tampak masam, seperti orang yang sedang menahan jengkel. Dit, sampai kapan sih kita begini terus? Hidup di rumah sakit, tidur di kursi, makan seadanya. Aku, ucap Hana ketus. Suaranya cukup keras sehingga terdengar oleh perawat yang baru saja masuk. Radit terdiam. Ia menaruh bubur di meja, lalu duduk di samping ranjang. Nah, ini semua demi ibu. Kamu tahu sendiri, kondisi ibu kritis. Aku nggak tega ninggalin beliau sendirian. Hana mendengus, melipat tangan di dada. Tapi kamu selalu lebih mikirin ibumu ketimbang aku. Aku ini istrimu, Dit. Aku juga butuh perhatian. Aku juga butuh bahagia. Ucapan itu membuat ibu mertua yang terbaring lemah meneteskan air mata. Ia memalingkan wajah, menahan sakit hati mendengar putrinya sendiri berkata demikian kepada menantunya yang sudah begitu berkorban. Perawat yang ada di ruangan itu menunduk, merasa tidak enak. Tapi Hana malah makin keras. Kamu pikir aku kuat hidup begini terus? Kamu sibuk sama ibumu, kerja serabutan, pulangnya ke rumah sakit. Apa nggak ada waktu buat aku? Aku ini masih muda, Dad. Aku butuh jalan-jalan, butuh hiburan.
bukan cuma jadi penjaga orang sakit. Radit mencoba menahan diri. Dadanya bergemuruh, tangannya mengepal. Tapi ia tidak ingin membuat keributan di depan ibunya yang sakit. Hana, tolong jaga ucapanmu. Ibu bisa dengar. Ucapnya pelan, menahan emosi. Namun Hana malah bangkit dari kursi. Berdiri tegak dengan nada suara yang makin meninggi. Biarin, aku juga capek ditahan-tahan. Aku bukan pembantu yang harus ada di sini tiap hari. Aku istrimu, bukan penjaga ibumu. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Perawat yang masih di ruangan terperanjat, bahkan beberapa keluarga pasien di kamar sebelah ikut melongok ke dalam karena mendengar suara Hana yang lantang. Radit menunduk, air matanya jatuh menetes ke lantai. Ia menahan rasa malu, sakit hati, sekaligus marah. Tapi lagi-lagi, ia memilih diam. Sementara itu, ibu mertua menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Astagfirullah Hana, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Ketika suasana mulai hening, tiba-tiba seorang perawat berbisik pada rekannya di luar ruangan. Kasihan sekali Mas Radit, dia setia banget sama ibu mertuanya, tapi istrinya begini. Bisikan itu terdengar oleh beberapa pasien dan keluarga yang lewat. Seketika gosip pun merebak, menyebar cepat seperti api menyambar jerami kering. Di kantin rumah sakit, ibu-ibu pasien berbisik, kasihan Radit. Istrinya nggak tahu diri. Aku juga sering lihat Hana datang ke sini dengan wajah segar, kayak habis jalan sama orang lain. Duh, kalau aku jadi Radit, udah kutinggalin aja istrinya. Malam harinya, Radit mencoba menegur Hana dengan lebih serius. Ia mengajaknya bicara di teras rumah sakit. Hana, kenapa kamu berubah seperti ini? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku rela nggak tidur, rela kerja apapun demi biaya rumah sakit. Tapi kenapa kamu malah marah-marah? Apa salahku? Hana mendengus, menatap suaminya dengan wajah dingin. Salahmu cuma satu, Det. Kamu miskin. Kamu nggak bisa kasih aku kehidupan yang aku mau. Kamu cuma sibuk sama ibumu. Aku ini perempuan. Aku butuh dimanjain, bukan disuruh hidup sengsara kayak gini. Ucapan itu menghantam hati Radit lebih keras daripada pukulan manapun. Ia terdiam, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa orang yang lewat sempat mendengar pertengkaran itu. Bisik-bisik kembali terdengar, ya Allah. Tega banget istrinya ngomong gitu. Padahal suaminya berjuang mati-matian loh. Radit menutup mata, menarik napas panjang. Ia sadar, semua ini bukan lagi sekadar gosip. Ini adalah kebenaran pahit yang tak bisa ia tolak. Ketika Radit kembali masuk ke kamar, ibunya menatapnya dengan pandangan penuh iba. Nak, maafkan Hana. Itu salah ibu. Ibu nggak bisa mendidik dia dengan benar. Radit segera menggenggam tangan mertuanya. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu nggak salah. Saya yang harus kuat. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap tegar. Ia tahu, waktunya sudah semakin dekat. Waktu untuk mengungkapkan kebenaran, untuk memperlihatkan kepada semua orang siapa yang sebenarnya berharga, dan siapa yang hanya berpura-pura. Hari itu, Radit merasa sudah cukup. Cukup menahan sakit hati, cukup menahan malu, dan cukup membiarkan Hana mempermainkan rumah tangga mereka. Diamnya selama ini bukan tanda kelemahan, tapi waktu untuk menyiapkan balasan yang tidak akan pernah dilupakan. Hana seumur hidup, Radit sengaja menghubungi keluarga besar, tetangga, bahkan Pak RW. Ia mengatakan bahwa ibu mertuanya ingin berkumpul dengan semua orang untuk terakhir kalinya, karena kondisi kesehatannya kian memburuk. Kabar itu menyebar cepat, dan malam itu ruangan rumah sakit penuh dengan keluarga dan tetangga. Hana datang dengan wajah datar, seolah tidak merasa bersalah. Bahkan ia berdandan rapi, memakai baju cantik, bibirnya berlipstik merah. Semua orang memandangnya dengan tatapan heran, bagaimana mungkin ia bisa tampak begitu segar. Sementara suaminya tampak lusuh menjaga mertua siang malam. Radit berdiri di tengah ruangan, matanya menatap satu persatu orang yang hadir. Wajahnya tenang, meski di dalam hatinya ada badai besar. Terima kasih sudah datang malam ini, ucapnya dengan suara berat. Ibu ingin semua orang berkumpul, tapi sebelum itu, izinkan saya mengatakan sesuatu. Suasana hening, semua mata tertuju pada Radit. Hana mulai gelisah, tapi ia mencoba menutupi dengan senyum tipis. Radit menoleh sebentar pada ibu mertuanya yang terbaring. Sang ibu memberi anggukan pelan, seolah merestui apa yang akan dilakukan menantunya. Radit mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Ia memasangnya ke laptop kecil yang sudah ia pinjam dari perawat. Lalu ia sambungkan ke layar monitor rumah sakit. Tiba-tiba layar menampilkan rekaman CCTV sebuah restoran mewah. Semua orang terkejut. Dalam rekaman itu terlihat jelas Hana duduk bersama Arman, tertawa, saling bertatapan penuh mesra. Seketika ruangan riuh, bisik-bisik mulai terdengar. Wayat, itu kan Hana.
Beneran, sama laki-laki lain. Kasihan Radit. Hana terlonjak. Wajahnya pucat. Dit, kamu dapat video ini dari mana? Kamu nggak bisa seenaknya nuduh aku kayak gini. Radit menatapnya dingin. Aku nggak menuduh, Hana. Aku cuma memperlihatkan kebenaran. Semua orang di sini bisa melihatnya sendiri. Arman, yang juga hadir malam itu karena diundang secara sengaja oleh Radit, terlihat panik. Keringatnya bercucuran. Wajahnya pucat pasi. Aku bisa jelasin semuanya. Katanya terbota-bota. Radit mendekat, menatap Arman dengan sorot mata tajam. Jelaskan di depan semua orang, Arman. Jelaskan bagaimana kau mengambil kesempatan saat aku sibuk menjaga ibu. Jelaskan bagaimana kau menghancurkan rumah tanggaku. Arman menunduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Hana menoleh ke semua orang, mencari pembelaan. Kalian jangan percaya, aku cuma ketemu teman lama. Itu bukan apa-apa. Tapi sorak seru tetangga makin ramai. Teman lama kok masuk restoran mewah berdua? Teman lama kok tangannya hampir pegangan? Sudah jelas itu selingkuh. Ibu mertua yang sejak tadi terbaring lemah, tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang terdiam. Suaranya lirih, tapi menusuk hati semua yang mendengar. Hana, aku malu punya anak sepertimu. Justru menantuku yang selama ini jadi anak kandungku yang sesungguhnya. Radit, maafkan aku nak, kau yang paling setia. Tapi dibalas dengan pengkhianatan. Air mata mengalir deras di pipi Radit. Ia menggenggam tangan ibu mertuanya erat-erat. Ibu nggak salah apa-apa. Saya hanya ingin kebenaran ini terbuka. Hana akhirnya tak sanggup menahan rasa malu. Ia berteriak histeris. Kalian semua nggak tahu rasanya jadi aku. Aku masih muda. Aku butuh kebahagiaan. Radit terlalu miskin. Terlalu sibuk sama ibunya. Aku cuma butuh perhatian. Ucapan itu justru membuat semua orang makin muak. Pak RW menggeleng kecewa. Hana, suami yang berkorban sebesar ini masih kau hina? Malu kau harusnya. Radit menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Hana, mulai malam ini aku tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga kita. Aku mencintaimu. Tapi cintamu sudah bukan untukku. Aku memilih fokus menjaga ibu, orang yang masih tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Mulai sekarang, kau bebas dengan pilihanmu sendiri. Hana, wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membantah, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Semua orang menatapnya dengan pandangan penuh hinaan. Arman pun bergegas keluar ruangan, meninggalkannya sendirian dalam rasa malu. Radit kemudian menunduk pada ibu mertuanya. Bu, saya janji akan tetap ada buat ibu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap jadi anak ibu. Sang ibu menangis, menggenggam tangannya erat. Terima kasih. Nah, kau lebih dari sekadar menantu. Malam itu berakhir dengan tangis dan rasa malu. Hana keluar dari ruangan dengan langkah gontai, kepalanya tertunduk. Tetangga yang melihat hanya bisa berbisik, sebagian menggeleng, sebagian mencibir. Sementara itu, Radit tetap duduk di samping ibu mertuanya, memegang tangannya dengan penuh kasih. Meski rumah tangganya runtuh, ia tetap berdiri sebagai pemenang, karena kebenaran akhirnya berpihak padanya.